Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kali ini saya akan membawa sebuah renungan untuk introspeksi diri, yaitu mengenai satu kebenaran yang sering terlupakan. Ada banyak orang mengatakan, bila mana kita dipakai Tuhan, kita pasti selamat. Tapi apakah demikian? Belum tentu kita diselamatkan. Tapi banyak orang berpikir, jika seorang mampu berkhotbah, menyanyi atau melayani dengan kuasa, maka ia pasti berkenan di hadapan Allah. Namun sejarah Alkitab menunjukkan sebaliknya, bahwa Allah kadangkala memakai seorang yang bukan karena ia suci, tetapi demi tujuan ilahi yang lebih besar. Keselamatan saudaraku yang kekasih, tidak ditentukan oleh seberapa besar kita dipakai Tuhan, melainkan seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan dan kita disucikan oleh Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar dari mereka yang pernah dipakai Tuhan dengan secara luar biasa, namun mereka hilang. Namun ada juga dari orang-orang yang dianggap hina oleh manusia, namun dikenal oleh surga. Nah, semoga renungan ini menuntun kita untuk lebih rindu disucikan daripada hanya sekedar dipakai. Sebab terus terang banyak orang berpikir kalau seorang dipakai Tuhan itu berarti pasti diselamatkan. Alkitab mencatat banyak contoh sebaliknya, orang-orang yang pernah dipakai yang luar biasa tapi akhirnya binasa karena kesombongan, cinta diri, ambisi, bahkan menolak kebenaran secara tidak langsung. Sebaliknya ada orang yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh manusia, bahkan dianggap najis, berdosa, bahkan kafir, tetapi diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Sebaliknya kita juga akan belajar dua tokoh yang dipakai secara nubuatan dalam rencana penyaliban Kristus. Namun keduanya binasa karena mereka menolak terang yang sudah mereka ketahui. Jadi Tuhan juga menyelamatkan orang sederhana, saudaraku, yang tak pernah berdiri di mimbar, tak punya jabatan rohani, tapi mereka memiliki hati yang lembut dan iman yang tulus. Kita juga akan pelajari, mereka juga bukan pelayan terkenal, namun hidup mereka menyentuh hati Tuhan. Untuk itu coba kita simak satu persatu contoh konkret dari kisah yang ditulis di Alkitab ini. Paling sedikit saya mencatat ada 10 orang yang pernah dipakai Tuhan, tapi mereka hilang. Pesan utamanya yang saya ingin tekankan di sini, bahwa dipakai Tuhan belum tentu diselamatkan. Makanya jangan heran jika ada orang yang pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi akhirnya hilang dan tidak berada di sorga. Contoh, Lucifer. Dia malaikat sempurna, tapi jatuh karena kesombongan. Saudara bisa baca dalam buku Yehezkiel, pasal 24 ayat 15. Raja Saul, raja yang diurapi, tapi kehilangan roh Tuhan. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Nabi Bileam, wah dia ini nabi sejati dari Timur Tengah. Tapi karena cinta uang dan mau menerima upah, akhirnya dia binasa. Dalam 2 Petrus 2 ayat 15. Murid Yesus, Yudas Iskariot, dia mengkhianati Tuhannya. Matius 26 ayat 24, akhirnya ia binasa. Cerita dalam perjanjian lama, dalam Bilangan 16 ayat 33. Korah, Datan, Abiram, pemimpin Israel, tapi akhirnya dia memberontak. Dan juga Nadab dan Abihu, dia seorang imam, tapi mempersembahkan api asing dalam Imamat pasal 10 ayat 2. Akhir hidupnya ia binasa. Demas, seorang rekan kerja Paulus, tapi dia cinta dunia dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Akhir hidupnya juga binasa. Dan yang paling saudara ketahui, salah satu dari 7 diaken dalam kitab perjanjian baru, ajarannya dibenci Tuhan. Siapa namanya? Nikolaus. Saudara bisa baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 6. Dan orang yang menyerahkan hartanya kepada Tuhan, tetapi dia berbohong kepada Roh Kudus. Kisah 5 ayat 4 dan 5, yaitu Ananias dan Safira. Lalu hamba Tuhan, hamba Elisa, Gehazi, dia melayani Elisa, tapi dia tamak. Akhirnya dia menderita penyakit kusta. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 25 sampai 27. Pelajaran penting yang kita pelajari adalah, bukan karena dipakai Tuhan, maka kita selamat. Tetapi kita harus tetap setia sampai akhir. Makanya di dalam Matius 24:13 dikatakan,
Barang siapa bertahan sampai kesudahan, maka ia akan selamat. Saya berikan contoh lagi. Ada 10 orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, tapi mereka diselamatkan. Pesan utamanya, dunia seringkali mengabaikan orang-orang seperti ini, tapi surga mengenal nama mereka. Tuhan memandang hati mereka, bukan status mereka. Contoh, Maria Magdalena. Dulunya pelacur, tapi akhirnya ia menjadi saksi kebangkitan Yesus. Saudara bisa baca dalam Lukas pasal 7 ayat 47 atau buku Yohanes pasal 20 ayat 16. Yang kedua, penyamun yang berada di salib bersama Yesus. Dia melakukan kejahatan seumur hidupnya, tapi ia bertobat di ujung nafas hidupnya, sementara ia tergantung bersama Yesus di Golgota. Saudara bisa baca dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Yang ketiga, Rahab. Dia seorang pelacur, saudaraku, di kota Jericho. Tapi dia beriman kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dan akhirnya ia selamat. Ibrani 11 ayat 31. Naaman, seorang panglima kafir. Tapi dia mengenal Allah sejati. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Dan ada banyak lagi. Contoh perempuan Samaria. Dia hidup dalam dosa. Akhirnya ia menjadi saksi Kristus. Dalam Yohanes 4 ayat 42. Perempuan Kanaan, dia bukan bangsa Israel, saudaraku, tapi besar imannya, yang ditulis dalam Matius 15 ayat 28. Dan kita sudah pernah pelajari juga, seorang perwira Romawi, dia mengasihi hambanya, seorang kafir, dan membuat Yesus kagum atas imannya, dalam Matius 8 ayat 10 sampai 11. Yang lain, pemungut cukai, saudaraku, seorang yang najis dipandang hina di mata masyarakat, di mata manusia. Tapi ia dibenarkan oleh Allah. Dalam Lukas 18 ayat 13 sampai 14. Dalam perjanjian baru, seorang yang bernama Cornelius. Seorang yang kafir, tapi dia takut akan Allah. Akhirnya dia menerima Roh Kudus sekalipun dia sebagai orang kafir dianggap oleh masyarakat. Saudara bisa baca dalam Kisah pasal 10 ayat 4 dan ayat 44 sampai 45. Dan yang terakhir, Lot. Dia hidup di Sodom, di tengah masyarakat yang sangat tidak baik di mata Tuhan. Tetapi hati Lot tetap pada Tuhan, maka dia diselamatkan. 2 Petrus 2 ayat 7. Pelajaran yang kita dapatkan di sini, Tuhan tidak menilai dari jabatan seseorang, tetapi dari pertobatan seseorang, maka Tuhan memberikan pengampunan, memberikan pengasihan, kemurahan kepada orang tersebut. Maka itulah ditulis dalam Titus 2 ayat 11. Kasih karunia Allah telah nyata bagi semua manusia. Contoh ketiga, saudaraku, ada orang dipakai Tuhan dalam nubuatan, tetapi ia menolak Yesus sebagai Mesias. Itulah Kayafas dan Pilatus. Pesan utamanya, mereka tahu Yesus benar, tapi mereka tetap menolaknya. Seringkali kita, saudaraku, juga tahu tentang kebenaran, tapi kita tidak berani taat, apalagi menyatakan kebenaran. Ambil contoh Imam Kayafas, seorang imam besar. Dia takut kehilangan kuasa. Dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 50. Ia tahu akan kebenaran tentang siapa Mesias, tapi dia menolak terang di depan matanya. Pontius Pilatus, dia hakim yang tahu Yesus tidak bersalah, bahkan istrinya memberitahukan dia. Tapi dia takut akan masyarakat yang begitu banyak menolak akan Yesus. Dan akhirnya karena dia takut kehilangan posisi, ia menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Dalam Yohanes 19 ayat 12 sampai 16. Walaupun Pontius Pilatus ia mencuci tangan, tapi hatinya tetap kotor. Oleh sebab dia kompromi, saudaraku. Jadi pelajaran yang kita dapatkan di sini, walaupun Anda dan saya mengetahui kebenaran, tapi tidak mengikutinya, kita akan binasa. Itulah sebabnya dalam Yakobus 4 ayat 17, Matius pasal 7 21 mengatakan, lebih baik, saudaraku, kita tidak terkenal tapi diselamatkan daripada dipakai Tuhan tapi ditolak. Kita tahu yang baik, tidak melakukannya, maka kita berdosa. Yang keempat, saudaraku, ada banyak orang yang tidak pernah dipakai Tuhan tapi ia diselamatkan. Apa pesan utamanya saya mau tekankan di sini? Walaupun seseorang tidak punya jabatan di jemaat,
atau di organisasi, itu nggak masalah saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan menyelamatkan yang tulus hatinya, bukan yang terkenal di mimbar atau dikenal banyak orang. Sebagai contoh, penyamun disalib. Dia nggak pernah berkhotbah, tapi dia percaya Yesus walaupun dia seorang penjahat. Ia selamat. Dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Perempuan berdosa yang mengurapi Yesus, itu Maria Magdalena. Dia dihina seorang pelacur, tapi dia dipuji Tuhan. Dalam Markus 14 ayat 9, bahkan dia dikenang sepanjang masa. Orang buta yang disembuhkan, ia diusir dari sinagog, tapi Yesus menerimanya. Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Perwira yang berdiri di bawah kaki salib, seorang kafir dari bangsa Romawi, tapi dia mengakui Yesus sebagai anak Allah. Markus 15 ayat 39. Saya percaya Yesus akan menerima dia di tanah Kanaan Semawi. Orang sakit di kolam Bethesda, saudaraku, tak berdaya 38 tahun lamanya, tapi dia dijamah oleh belas kasihan Yesus. Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Demikian juga perempuan yang menjamah jubah Yesus. Dia diam, tapi dia menyentuh jubah Yesus karena imannya besar. Dia disembuhkan. Markus 5 ayat 34. Kemudian seorang anak kecil dengan 5 roti dan 2 ekor ikan kecil. Sederhana saudaraku, tapi dia memberi dengan tulus. Dicatat dalam Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Pelajaran yang saya ingin tekankan di sini adalah keselamatan bukan soal banyaknya pelayanan Anda dan saya, tapi bagaimana ketulusan hati dan iman kita kepada Kristus. Itulah kasih karunia yang ditulis dalam buku Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Bahwa itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jadi kita nggak perlu bermegahkan diri. Sebagai penutup saudaraku, bukan seberapa besar Anda dipakai, tapi seberapa dalam hubungan Anda dan saya dengan Yesus dan kita disucikan oleh Roh Kudus. Yang dikenal manusia belum tentu dikenal sorga. Yang kecil di mata dunia bisa jadi besar di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudaraku, Matius 7 ayat 23 dan 2 Timotius 2 ayat 19 menegaskan bahwa Allah hanya mengakui orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal dan mentaati perintahnya. Karena tanda umat sejati ialah kita berpaling dari kejahatan dan kita hidup dalam kebenaran, bukan sekedar mengaku percaya dan formalitas. Kiranya saudaraku yang kekasih, kita lebih rindu disucikan daripada kita sekedar ambisi dan mengejar untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, baiklah kita lebih setia daripada sekedar dikenal. Tuhan memberkati kita semua.